Selamat malam. Saudara, sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau malam hari ini boleh ada di sini, saudara, berjumpa dengan saudara, menyapa saudara sekalian, dan berkesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya ingat di tahun 21, saya baru pulang dari studi, diundang untuk menyampaikan sesi di konvensi ke-19. Tapi saya rekaman di kampus, lalu diputar di sini, kami nonton, kira-kira mungkin ada 15 orang Pak Lukas. nonton diri sendiri. Tapi hari ini bersyukur kita boleh berkumpul di dalam anugerah Tuhan. Amin. Saya diberitahu 200 sekian orang saudara boleh berkumpul bersama. Kita bersyukur melihat 4 tahun ke belakang ini, di tengah-tengah kesulitan-kesulitan, Tuhan hari ini dengan setia menuntun kita hamba-hambanya, bahkan kita boleh berkumpul bersama untuk kembali mengerjakan pekerjaan yang Tuhan sediakan bagi kita sekalian. Amin. Puji Tuhan. Nah saudara, di dalam konvensi yang ke-21 ini, izinkan saya juga mewakili STT Saat menyampaikan selamat atas terselenggaranya konvensi ke-21 ini sudah sampai ke sesi yang terakhir. Dan kali ini mengambil tema In His Time, dan khususnya di bagian akhir ini diberi tema setia sampai akhir, saudara. Nah saya perhatikan sebenarnya tema ini sudah tercapai, saudara. Karena rupanya saudara belum ada yang pulang, bukan? Setia sampai akhir. Bahkan tadi nyanyinya semangat sekali, setia, bahkan setia semangat sampai akhir. Jadi sebenarnya tugas saya sudah selesai, Pak. Kita tinggal penutupan saja. Saudara, tema yang dipilihkan bagi kita sekalian kali ini sangat penting dan menarik, tentang waktu. Waktu itu selalu mengandung makna yang sangat penting dan menarik di dalamnya, saudara. Saudara, kalau kita membaca Alkitab dari kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat-ayat awal, waktu dikatakan Tuhan itu menciptakan langit dan bumi, penciptaan yang pertama adalah penciptaan waktu, saudara. Tuhan menciptakan, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Lalu Tuhan memisahkan terang itu dari gelap. Yang terang disebutnya siang, yang gelap disebutnya malam. Itu kan waktu. Sebelum itu gak ada. Tuhan yang mencipta waktu. Tuhan adalah pencipta waktu. Dia tidak diikat di dalam waktu. Dialah yang menciptakan waktu. Waktu itu di dalam tangannya. Saudara, sampai di bagian akhir kitab Wahyu pasal yang terakhir, saudaraku, dikatakan nanti saudara di surga sana tidak akan ada lagi atau tidak dibutuhkan lagi terang itu. Karena terang itu adalah Tuhan sendiri, kemuliaannya. Maka pada waktu itu sudah tidak diperlukan lagi. Karena setiap hari kita akan ada di dalam terang kemuliaan Tuhan. Yang kita nyanyikan tadi, kemuliaan sampai kemuliaan. Wow. Saudara, waktu selalu mengandung makna yang penting dan menarik. Karena waktu adalah suatu anugerah yang diberikan dengan begitu adilnya, tidak ada perbedaan satupun di antara setiap manusia. Engkau kaya, engkau kurang kaya, engkau pandai, engkau bergelar tinggi, engkau orang sederhana, yang sekolah pun belum sampai pada kegenapannya. Waktunya sama, saudara, setiap orang 24 jam. Kita tidak bisa ganti dengan uang. Yang kurang punya uang gak bisa menjual waktunya kepada orang lain. Organ tubuhnya dia bisa jual, waktu tidak bisa dijual. Waktu diberikan kepada setiap orang masing-masing. Begitu adilnya, 24 hours a day. Saudara, begitu uniknya waktu kita masih kecil, saudaraku, waktu itu selalu kelihatan lama. Waktu itu selalu terkesan lama sekali, menunggu kapan ya aku besar. Masih ingat gak waktu kita kecil? Mungkin banyak yang lupa, betul gak, saudara? Kapan ya boleh, kapan ya bisa, kapan ya besar, kapan ya dipercaya. Waktu itu kayak lama sekali.
Tetapi ketika seseorang itu sudah sampai usianya yang senior, saudara, waktu itu seperti cepat sekali. Jadi kalau saudara sekarang ini merasa waktu itu cepat, berarti sudah dekat. Kalau saudara merasa waktu itu kok lama ya, kok gak selesai-selesai konven ini misalnya ya, berarti masih muda. Saudara, waktu itu menarik sekali. Kita diberitahu, saudaraku, waktu itu sebenarnya selalu berjalan ke depan, tidak ada waktu yang berjalan ke belakang, saudara. Manusia sangat pingin, banyak film tentang waktu yang bisa ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan. Tapi itu imajinasi manusia, waktu itu berjalan ke depan. Satu kali saja. Satu arah saja. Tidak ada yang bisa memutar balikkan waktu. Misalnya kita ada yang menyesal, aduh kemarin mestinya aku beli itu misalnya, boleh gak kembali lagi? Tidak ada, saudara. Nah, waktu yang hanya berjalan satu kali itu, saudaraku, suatu hari akan berhenti. Masalahnya tidak ada seorang pun yang tahu kapan itu akan berhenti. Dan ketika waktu itu berhenti, yang ada adalah pertanggungjawaban kepada Dia yang memberikan waktu kepada masing-masing kita. Saudara, hari ini kita diajak memikirkan waktu dalam konteks kesetiaan, saudara. Kesetiaan. Waktu dan kesetiaan. Bagaimana kita belajar untuk setia sampai akhir. Gampang gak, saudara? Allah yang diperkenalkan dalam firman Tuhan adalah Allah yang setia. Allah yang kasih setianya, saudaraku, dikatakan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Itu sebabnya Ia menghendaki anak-anaknya, saudara dan saya, juga setia, belajar setia. Saudara, itu sebabnya kesetiaan sampai akhir adalah sebuah tema yang penting. Kita diajak Tuhan, diminta Tuhan, dan kita harus mempertanggungjawabkan kesetiaan itu. Karena Allah tidak pernah sekalipun kehilangan kesetiaan itu dalam kehidupan kita. Karena itu kita diminta untuk mempertanggungjawabkannya, saudara. Adakah kita setia? Nah, malam hari ini, saudara, saya ingin mengajak kita belajar tentang tema kesetiaan sampai akhir ini dalam konteks waktu, dengan melihat di akhir zaman itu yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita melalui firman-Nya. Saudara, saya mengajak kita membaca dari Injil Matius pasal yang ke-25. Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46, agak panjang sedikit, ini tentang perumpamaan Tuhan Yesus, tapi kita mungkin familiar dengan bagian ini. Saya ingin bacakan bagi kita sekalian, saudara. Demikian firman Tuhan. Karena temanya setia sampai akhir, jadi saya carikan yang paling akhir. Ini perumpamaan Tuhan Yesus yang paling akhir. Dan catatannya adalah tentang akhir zaman. Mari kita belajar bersama. Yesus berkata, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Nggak usah pindah. Ini nanti saudara minta pindah ke kanan semua. Ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab kesetiaan, saudara, ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku. Selanjutnya, maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia. Perhatikan saudara jawabannya. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum?
Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing dan telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Atau kalau saya pakai bahasa saya, saudaraku, hari ini, kapan Tuhan kami selalu setia, kami melayani engkau sampai seumur hidup kami? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudara, di dalam terang firman Tuhan, masih adakah di antara kita yang merasa setia sampai akhir? Atau paling tidak sampai saat ini? Apakah kita orang yang setia, saudara? Mari kita belajar bersama. Saudara, para sarjana perjanjian baru sering merumuskan bahwa kalau saudara belajar kitab Matius, ya, ingat-ingat dulu pelajaran kita, bukan? Kitab Matius itu, saudara, bisa dilihat ada 5 paket pengajaran Tuhan Yesus di dalamnya. Paket yang pertama sangat terkenal. Orang menyebutnya khotbah di atas bukit. Pasal 5 sampai 7 Injil Matius. Dan paket yang terakhir sering disebut juga sebagai paket pengajaran di atas Bukit Zaitun sebenarnya. Karena Yesus mengajar di Bukit Zaitun, saudara. Pasal 24, pasal 25 dari Injil Matius. Nah, saudara, bagian yang kita baca tadi ada di bagian yang terakhir ini, paket yang kelima. Karena itu di sesi terakhir saya pakainya, saudara. Saudara, Yesus memberikan perumpamaan-perumpamaan. Di bagian yang akhir ini, di Matius pasal 24 dan 25, kalau saudara membaca dengan teliti, saudara akan melihat tema yang Yesus tampilkan adalah tentang akhir zaman. Kalau saudara membaca misalnya dari pasal 24 ayat 1 sampai 35, saudara akan melihat yang Yesus sebutkan sebagai tanda-tanda akhir zaman. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa di akhir zaman itu akan ada tanda-tanda berikut. Lalu kemudian dia mengatakan, saudara, runtuhnya bait Allah. Lalu kemudian permulaan penderitaan, siksaan-siksaan yang berat, munculnya Mesias palsu. Lalu Yesus mengatakan, dan puncaknya adalah kedatangan anak manusia dengan kekuasaan dan kemuliaannya di atas awan-awan. Yesus memaparkan tentang tanda-tanda yang menyertai. Akan ada penderitaan, akan ada penyesatan, dan akan ada kepastian tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yes, orang Kristen akan mengalami penderitaan, bukan hal yang surprise. Kalau orang Kristen kurang menderita, kita justru harus surprise. Karena Alkitab sering kali berbicara tentang penderitaan. Mengapa kita kok menjadi alergi? Saudara, akan ada penderitaan. Kita tidak perlu terlalu terkejut kalau dunia ini banyak penyesatan, ajaran-ajaran yang palsu. Why?
Karena itu sudah dikatakan di zaman akhir akan ada banyak penyesatan-penyesatan, kepalsuan-kepalsuan. Yes, kalau nggak ada kita harus heran. Kalau kita merasa enggak tuh, semua ajaran sama, di mana-mana sama. Saya dengar YouTube, saya dengar ini semua sosial media, ajarannya mirip-mirip. Kita yang ada masalah, saudara. Karena dikatakan akan ada penyesatan itu. Dan ketika semuanya itu ada, Tuhan kemudian menegaskan tentang kepastian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu pasti. Nah, setelah menjelaskan tentang tanda-tanda akhir zaman ini, lalu Tuhan Yesus, saudaraku, memberikan perumpamaan-perumpamaan tentang akhir zaman, tentang sikap-sikap yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen ketika mengingat, ketika berhadapan dengan yang namanya akhir zaman itu. Kita kan mau setia sampai akhir. Perlu sikap-sikap ini, saudara. Ada 5 perumpamaan. Yang pertama, saudaraku, Tuhan Yesus menggambarkan akhir zaman itu seperti zaman Nuh, kata Tuhan Yesus. Dikatakan di sana sifat daripada akhir zaman itu selalu tiba-tiba, tidak terduga kedatangan Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus mengumpamakannya seperti kedatangan air bah pada zaman Nuh yang tiba-tiba, atau seperti seorang pencuri. Semua akan kelihatan normal dan biasa, lalu kemudian tiba-tiba waktu kedatangannya itu datang. Itu sikap yang harus dimiliki, berjaga-jaga, waspada. Waktunya itu tiba-tiba. Perumpamaan yang kedua, saudaraku, Tuhan Yesus memberikan gambaran tentang sikap sebagai hamba yang bertanggung jawab mengerjakan tugas yang dipercayakan oleh Sang Tuhan. Yesus memberikan perumpamaan tentang ada hamba yang baik dan hamba yang jahat. Dua-duanya diberi tugas. Yang jahat tidak mau melakukan, bahkan berbuat jahat, saudaraku. Tetapi yang baik itu setia. Dan dia mau melakukan apa yang dipercayakan oleh Tuhannya itu kepadanya dengan setia. Yesus mengatakan kita harus punya sikap yang bertanggung jawab itu. Ketika kita menghadapi akhir zaman, kita perlu mawas diri dan melihat apakah kita sudah bertanggung jawab. Perumpamaan yang ketiga tidak asing bagi kita, tentang gadis bijak dan gadis bodoh. Saudara, gadis bijak dan gadis bodoh itu menekankan sikap yang harus dimiliki oleh seorang yang mau berhadapan dengan namanya akhir zaman adalah selalu sadar akan ada kesan penundaan. Saudara, gadis bijak dan gadis bodoh itu menantikan mempelai pria itu datang. Tapi seakan-akan mereka merasakan ada penundaan, ada delay. Kalau hari ini saudara merasa kok Tuhan belum datang-datang, ada kesan itu, delay. Tetapi dia pasti datang. Kita harus siap bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu akan selalu memberikan kesan ada delay. But he will certainly come. Lalu yang keempat adalah tentang hamba dengan talenta, saudara. Tuhan mengatakan kita dipercayakan masing-masing dengan talenta-talenta itu. Kita harus mempertanggungjawabkannya. Ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Saudara, Yesus menegaskan tentang pentingnya kita sungguh-sungguh menginvestasikan apa yang Tuhan percayakan kepada kita dengan bertanggung jawab. Nah, setelah 4 perumpamaan ini sampailah Yesus pada perumpamaan yang terakhir, yang kelima, yang kita tadi baca bersama. Yesus berbicara tentang pada zaman akhir itu, peristiwa yang terjadi pada zaman akhir itu adalah bagaimana hakim itu, sang hakim itu memisahkan kambing dari antara domba. Saudara, apa maksud perumpamaan ini? Itu yang ingin saya ajak kita belajar bersama malam hari ini, saudara. Mari kita belajar satu persatu, saudara. Mungkin kita mau melihat dulu apa yang bisa kita pelajari di dalamnya. Karena biasanya cerita atau perumpamaan itu paling sering salah dikhotbahkan. Karena orang itu banyak imajinasi, bukan? Membayangkan kambing sama domba terus kemudian cerita free gitu ya. Cerita terserah. Mau diartikan apa begitu ya, dan seterusnya. Tapi saudara, beberapa hal penting supaya kita tidak salah memahami. Yang pertama tentang konteksnya. Saya mengajak kita melihat konteksnya. Konteks temanya. Hal pertama yang harus diperhatikan, saudara,
Saya tadi mengatakan Matius 24 sampai 25 ini adalah tentang akhir zaman. Khususnya mengikuti 4 perumpamaan tadi, saudaraku, maka tema yang ada di sini adalah tema tentang akhir zaman. Akhir zaman tadi sudah dikatakan adalah sebuah waktu yang tiba-tiba tidak terduga, tetapi bersifat pasti. Demikian juga dengan kambing dan domba ini. Ketika sang hakim itu datang ke hadapan mereka, begitu tiba-tiba, gak ada persiapan sebelumnya, sehingga saudara melihat di dalam cerita tadi ada elemen of surprise. Baik kambing, baik domba ini kaget. Pada waktu sang tuan itu, sang hakim itu mengatakan kepada domba-domba itu, pada waktu aku lapar engkau memberi aku makan, pada waktu aku haus engkau memberi aku minum. Mereka kaget. Oh ya? Kapan? Ada elemen of surprise. Demikian juga si kambing ketika dikatakan pada waktu aku lapar engkau tidak memberi aku makan, pada waktu aku haus engkau tidak memberi aku minum. Mereka juga surprise, mereka mengatakan kapan? Kapan aku pernah tidak melayani engkau? Saudara, elemen of surprise di dalam perumpamaan tentang akhir zaman itu menarik. Saya membayangkan di surga nanti akan ada banyak sekali elemen of surprise itu. Saudara, kita akan kaget-kaget ketika kita mencari orang yang kita pikir ada, ternyata nggak ada. Loh, kok itu nggak kelihatan? Di mana dia? Biasanya dia selalu ikut. Orang yang kita pikir gak ada, ada di sana. Loh, kamu kok di sini? Elemen of surprise. Saudara, ada kejutan-kejutan yang akan kita alami. Tentu saja kepada hambanya yang setia. Kejutan itu adalah kejutan-kejutan yang membuat kita mengagumi Tuhan, luar biasanya Tuhan itu. Dia gak pernah lupa, gak pernah lalai akan apa yang kita pernah persembahkan kepadanya. Bahkan yang sekecil apapun itu, bahkan yang sering kita lupakan. Itu sebabnya si domba ini waktu katakan, pada waktu aku lapar engkau memberi makan, pada waktu aku haus engkau memberi minum. Mereka bilang, kapan? Kok engkau ingat? You see? Terus setia sampai akhir itu bukan khawatir kalau Tuhan mungkin tidak lupa ya. Dia nggak mungkin lupa, saudara. Dia tahu persis. Bahkan lebih tahu dari yang kita pernah bayangkan. Nah saudara, Tuhan memulai dengan gambaran itu. Inti pesan yang ingin ditekankan adalah perlunya para murid Kristus, saudara dan saya, untuk selalu siap dan berjaga-jaga di tengah perjalanan kehidupan ini. Kita harus siap dengan tantangan hidup yang tidak mudah. Kita harus siap kalau ada ajaran yang mengatakan hidup Kristen itu seperti yang diinginkan banyak orang, harus lancar, harus baik, harus sukses, harus kaya, tidak pernah sakit. Itu semua ajaran palsu yang menyesatkan. Karena Alkitab, saudaraku, tidak pernah mengajarkan demikian. Alkitab mengajarkan hidup Kristen adalah hidup yang selalu siap menghadapi segala tantangan kehidupan apapun itu bentuknya. Sikap yang penting adalah sikap bersiap sedia. Kitab suci mengatakan waspadalah. Ketika pandemik COVID-19, masih ingat kita, ingat-ingat sebentar tahun 19 akhir Desember itu, lalu masuk tahun 20. Saya kira banyak orang tidak siap, saudara. Tidak menduga. Peristiwa ini sebenarnya menjadi warning alarm. Alarm peringatan yang sangat telak dan serius bagi saudara dan saya. Kita diingatkan untuk bersiap dan berwaspada. Tetapi hari itu kita didapati apakah sedang siap dan waspada. Bagaimana jikalau kejadian itu terulang lagi dan kali itu betul-betul kita akan sampai pada akhirnya. Apakah kita siap? Sekarang ketika kita bisa berkumpul 250 orang, saudaraku, apakah kita akan mengulang kehidupan kita yang dulu? Atau kita menjadi orang-orang yang lebih siap dan waspada? Itu
Tuhan memberikan peringatannya. Tuhan menyadarkan kita betapa vulnerable, betapa rapuhnya manusia itu. Dan ketika waktunya tiba, apakah kita didapatinya? Setia, berjaga-jaga, berwaspada. Mari kita lihat lagi, saudaraku. Ini tadi tema-tema yang ada di sana. Para tokoh, ya, supaya kita nggak keliru, mari kita belajar perumpamaan ini. Ada beberapa tokoh. Tokoh yang pertama tentu adalah gembala yang menggambarkan profil anak manusia atau sang raja itu. Sangat jelas dikatakan di situ. Gembala itu adalah sang raja itu, anak manusia. Lalu kemudian ada domba dan kambing, ya, yang menggambarkan, saudaraku, dua kelompok manusia. Ada yang kambing, ada yang domba. Ada orang mengatakan, apa ini maksudnya domba dan kambing? Apakah ini Kristen dan yang bukan Kristen? Saya kira enggak, saudara. Saya kira tema dalam Injil Matius kebanyakan atau hampir semua, kalau saya mau katakan, bukan soal Kristen non-Kristen. Tetapi Injil Matius kalau kita perhatikan, saudara, ketika berbicara tentang dua macam kelompok, itu berbicara tentang dua kontras kehidupan orang-orang yang mengikut Yesus. Misalnya kalau saudara lihat ini ya, mulai pasal 5, pasal 6, pasal 7, terus sampai pasal 25, saudara, ada gambaran tentang dua kelompok manusia itu. Ada orang banyak dan murid-murid Yesus. Ada orang munafik dan murid Tuhan. Misalnya ya, pasal 6 itu dikatakan, jangan seperti orang munafik yang memberi sedekah supaya dilihat orang. Jangan seperti orang munafik yang berdoa di pinggir-pinggir jalan. Jangan seperti orang munafik yang ketika berpuasa dia membuat orang ingin tahu dia memang sedang berpuasa. Saudara, ada bedanya. Jangan kamu kayak orang munafik karena kamu bukan. Saudara, ada dua kelompok manusia. Ada lalang dan gandum. Ada orang bodoh dan orang bijaksana. Ada gadis bijak dan gadis bodoh. Selalu ada gambaran dua kelompok ini yang bukan menunjukkan orang Kristen dan non-Kristen. Dua-duanya mungkin juga dalam perjalanan mengikut Yesus. Tetapi di dalam perjalanan itu ada yang kambing, ada yang domba. Paling jelas di pasal yang kelima itu. Dikatakan orang banyak berbondong-bondong mengikut Yesus. Tetapi Yesus juga memanggil murid-muridnya. Dua kelompok manusia. Sekelompok adalah mereka yang banyak jumlahnya. Digambarkan berbondong-bondong. Mereka mengikut Yesus. Sekelompok lagi kecil jumlahnya. Yesus yang memanggil mereka. Mereka disebut disciples, murid-murid. Dua kelompok ini selalu ada dalam sejarah gereja. Mereka mengikut Yesus. Orang banyak mengikut Yesus karena ingin tahu. Orang banyak mengikut Yesus karena ingin lihat. Orang banyak mengikut Yesus karena ingin sembuh. Orang banyak mengikut Yesus bahkan ada yang ingin makan. Yesus berkata, engkau mengikut aku karena engkau sudah makan roti dan kenyang. Yohanes pasal 6. Saudara, ada dua kelompok orang yang mengikut Yesus. Sebagian adalah kambing, sebagian adalah domba. Sampai hari ini, saudara. Dan itu yang Yesus mau gambarkan. Itu sebabnya saya katakan ini bukan bicara sesederhana orang Kristen dan non-Kristen. Tetapi ingin menunjukkan kesejatian dan kepalsuan. Hamba yang setia dan yang tidak setia. Bahkan sebenarnya digambarkan hamba yang setia dan hamba yang jahat. Ingat itu hamba yang punya satu talenta dibilang engkau hamba yang jahat. Intinya Tuhan Yesus ingin mengajarkan jangan terkecoh oleh modelnya. Dia kayak orang Kristen loh, modelnya. Jangan terkecoh dengan aktivitasnya, dia aktif loh, melayani. Bukan berarti ketika kita menyebut diri kita Kristen atau melakukan aktivitas Kristiani, maka serta-merta kita adalah orang yang diperkenan Tuhan. Yesus berkata di pasal yang ke-7 Injil Matius ini, bukan orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa.
Zaman akhir ada orang mengatakan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, membuat mujizat demi namamu. Aku berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku engkau pembuat kejahatan. Wow. Ada dua kelompok ini, saudara. Dan sampai hari ini. Nah, selain ketiga tokoh tadi, ya, sang gembala, kambing, domba, ada satu lagi tokoh yang disebutkan yang sering salah tafsir menurut saya, yaitu saudaraku yang paling hina. Siapa dia, saudara? Di ayat yang ke-40 Tuhan Yesus menyebut tentang segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Saudara, banyak mengatakan ini adalah orang-orang yang lemah, yang menderita, yang perlu bantuan, yang kita perlu untuk memperhatikan mereka, bermisi untuk mereka. Jadi by the end of the day, sebenarnya ketika judgment day itu, ketika hari penghakiman itu, yang berbicara adalah tentang kebaikan kita. Sudahkah kita berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan? Banyak penafsiran seperti itu. Tapi saya kurang setuju, saudara. Saya tahu misi kepada orang-orang yang menderita, yang membutuhkan itu sangat penting. Kita harus bermisi menolong, memberkati orang-orang yang benar-benar, saudaraku, di tengah-tengah kesulitan mereka itu. Yes, tapi ayatnya bukan ini. Bagian ini tidak berbicara tentang itu. Bagian ini berbicara tentang authentic Christianity, itu bukan pada orang-orang yang menderita, yang membutuhkan lalu kita bermisi. Bukan itu utamanya. Saudara bisa pakai kitab Keluaran, saudara bisa pakai kitab-kitab lain dalam Perjanjian Lama tentang memperhatikan orang miskin, memperhatikan orang yang menderita, memperhatikan orang yang di tengah kesulitan mereka. Yes, tapi bukan bagian ini. Lalu siapa saudaraku yang paling hina itu? Saudara, kalau kita memperhatikan di Injil Matius, misalnya pasal 17, ada cerita tentang saudara-saudara Tuhan Yesus yang datang mau memanggil Tuhan Yesus keluar. Lalu Yesus berkata begini, sambil menunjuk ke murid-muridnya, inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Dia ingin mengatakan saudara-saudaraku adalah orang yang mendengarkan firman-Ku dan melakukannya. Para muridnya itu adalah saudara-saudaranya. Kalau saudara melihat lagi di Matius pasal 23, Yesus mengatakan, tetapi kamu janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Jadi kata saudara itu di Injil Matius muncul beberapa kali menunjukkan tentang disciples, tentang murid-murid. Maka kata Yesus kepada mereka ayat 28, pasal 28 ayat 10, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sana mereka akan melihat aku. Saudara, jadi saudara yang dimaksudkan Tuhan Yesus adalah sesama orang Kristen. Yesus berkata, apa yang kau lakukan dan tidak lakukan terhadap saudaraku yang paling hina ini, terhadap sesama kita, engkau melakukannya dan tidak melakukannya untuk aku. Nah, saudara, apa sebenarnya yang kita bisa pelajari? Sekali lagi, saudara, jangan salah paham. Kita harus memperhatikan siapa saja, termasuk mereka yang berbeda iman. Kita harus memperhatikan, mengasihi, memberkati, saudara, orang-orang yang begitu menderita dan membutuhkan. Yes. Tetapi perumpamaan ini berbicara sesuatu yang lain, bukan spesifik tentang itu. Lalu apa maksudnya? Saudara, bagi saya yang penting di sini adalah elemen of surprise itu, klimaks itu. Ketika saudara dan saya di penghakiman Tuhan, lalu kemudian kita mendengar suara sang hakim itu membuat kita terkejut. Sekali lagi saya katakan, baik kambing maupun domba, dua-duanya terkejut. Betul kan, saudara? Saya mau cerita tentang si domba ini. Domba ini dikatakan pada waktu aku lapar, engkau memberi aku makan. Pada waktu aku haus, engkau memberi aku minum. Pada waktu aku telanjang, engkau memberi pakaian, dan seterusnya. Mereka mengatakan, kapan? Saya kok gak ingat pernah melakukan itu. Kenapa, saudara? Kok mereka bisa gak ingat? Kenapa? Kenapa? Orang tulus gak pernah mengingat.
Gaya hidupnya sudah begitu. Saudara, ada orang mengatakan begini, ya, kalau saudara membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 misalnya dikatakan begini, kalau engkau memberi, ya, tangan kanan memberi, tangan kiri enggak boleh tahu kan, ya, kan gitu kan ya. Tapi ketika saudara membaca Filipi pasal yang ke-4, Paulus mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kayak bertentangan bukan? Loh, tangan kanan beri, tangan kiri enggak boleh tahu. Tetapi Paulus mengatakan di Filipi pasal yang ke-4, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Loh, kok lain? Jadi kita waktu berbuat baik apakah harus diketahui semua orang? So tadi dikatakan gaya hidup, ketulusan. Orang Kristen yang benar itu adalah bukan orang Kristen yang by program dia berbuat baik. Oh. Bukan karena ada bulan misi maka aku mau berbagi. Bukan karena ada program PI baru aku mau ber-PI. Tetapi sudah menjadi gaya hidupnya. Jadi ketika ia memberi sama orang, dia sama sekali gak mau orang itu tahu. Tangan kananmu kasih, tangan kiri gak boleh tahu. Tapi walaupun dia sudah berusaha supaya orang gak tahu, orang gak ada yang gak tahu. Ngerti gak saudara? Kenapa orang gak ada yang gak tahu? Karena orang mencium baunya. Oh, orang ini lain. Dia gak perlu pamer. Dia gak perlu kasih label dalam semua pemberiannya. Dia gak perlu kasih tahu orang, diumumkan siapa yang melakukannya. Dia gak perlu mengejar. Namaku sudah dicatat belum? Saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu. Saya sudah berbagian ini, saya sudah berbagian itu. No. Tetapi tidak ada orang yang tidak tahu. Karena ada bahunya yang tercium. Ketulusannya itu. Gaya hidupnya itu. Itu sebabnya dia surprise. Dia gak nyangka. Saudara, tadi saya katakan di surga ada banyak surprise. Tahun 90-an saudara, saya ada satu lagu yang saya sangat memberkati saya, judulnya Thank You. Lagu itu dalam bahasa Inggris saudara ya, menceritakan seorang yang dia itu bermimpi, dia sedang berjalan di surga. Mimpi saudara ya, berjalan di surga. Dia bilang jalannya dari emas, kiri kanan permata. Lalu lagi dia jalan, dia bilang ada seorang yang datang kepada dia dan mengatakan thank you for giving to the Lord, katanya. Terima kasih, engkau sudah membawa aku kepada Kristus. Dia bilang saya tidak kenal dia. Dia mengatakan kamu siapa? Dia bilang saya adalah anak sekolah minggu yang kelasnya pernah engkau ajar suatu kali. Dan suatu kali pada waktu engkau mengajar itu engkau memimpin doa. Ketika engkau sedang berdoa itu aku menerima Tuhan Yesus untuk pertama kalinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih engkau sudah membawa aku kepada Kristus. Dia tidak kenal. Dia nggak tahu. Lagi dia jalan lagi, ada orang lain lagi datang kepada dia mengatakan thank you for giving to the Lord. Terima kasih engkau sudah membawa aku kepada Kristus. Dia bilang kamu siapa? Kenal aja enggak? Lihat aja kayaknya enggak. Kamu siapa? Dia bilang kamu pernah suatu kali satu orang misionaris datang ke gerejamu. Misionaris itu bersaksi tentang pekerjaan Tuhan yang sedang dikerjakannya di sebuah pulau yang belum ada yang menjangkau. Lalu engkau digerakkan Tuhan, engkau memberikan apa yang engkau punya. Dan apa yang engkau berikan tuh hari itu menolong aku untuk bisa percaya kepada Tuhan. Dia bilang wow. Saudara, di surga itu banyak surprises. Tapi jangan mimpi surprises. Kalau kita bahkan melakukannya pun cuma catat-catat saja. Kalau kita mengumpulkan kebanggaan-kebanggaan. Saudara, karena si domba ini kaget, surprise. Waktu dia dipuji, dia melakukan kepada saudaraku yang paling hina ini. Sebaliknya si kambing saudaraku juga sama. Mereka juga surprise, kaget. Kenapa kok mereka kaget saudara? Karena mereka yakin mereka sudah setia sampai akhir. Karena mereka yakin mereka sudah melakukan semuanya. Tidak ada yang mengalahkan saya dalam hal PI, Pak. Saya sudah PI begitu banyak. Siapa di sini yang bisa lebih banyak dari saya?
Dia nggak nyangka ketika Tuhan itu mengatakan, pada waktu aku lapar engkau tidak memberi aku makan. Loh. Saya program kasih makan itu sudah berkali-kali. Siapa yang bisa lebih dari saya? Tetapi Tuhan justru mengatakan, pada waktu aku minum kau tidak memberi aku hak. Pada waktu aku haus kau tidak memberi aku minum. Kapan Tuhan aku pernah demikian? Saudara, elemen of surprise itu di satu sisi begitu menyenangkan, menyegarkan. Karena bahkan yang kita lupa pun Tuhan ingat. Tapi di sisi yang lain begitu menggetarkan. Karena ternyata ada yang belum kita lakukan. Padahal itu yang Tuhan mau. Saudara, surga itu sebuah quote ya. Sebuah quote mengatakan, surga itu akan penuh dengan orang-orang yang sadar dia sebenarnya tidak layak mendapatkan surga. Sementara di neraka itu akan penuh dengan orang-orang yang dia pikir dia akan mendapatkan surga. Apakah kita sudah setia, saudara? Bagaimana mungkin kita menyebut diri kita setia kalau kita hanya sibuk mencatat apa yang sudah kita lakukan dan merasa bangga dengan apa yang kita lakukan itu. Sembari kita tidak lagi mencari apa yang Tuhan mau. Mengapa Tuhan masih memberikan kepadaku waktu? Kenapa tidak aku diakhiri di tahun 21? Di tahun 22, tahun 20 mungkin. Ketika pandemik itu terjadi. Tuhan memberi aku waktu sampai hari ini. Sudah banyak orang hanya mau hidup di masa lalunya. Dia sudah begini, dia sudah begitu, dia sudah melakukan ini, dia sudah melakukan itu. Tuhan bilang, aku tidak memberi kamu hidup hanya sampai masa lalu. How about today? Apa yang sedang kau kerjakan? Lakukan. Pada waktu aku lapar, engkau tidak memberi aku makan. Pada waktu aku haus, engkau tidak memberi aku minum. Tuhan, dulu aku sudah melakukannya itu dulu. Sekarang, pada waktu aku membutuhkan Injil, adakah engkau memberitakannya untuk aku? Saudara, pada akhirnya yang membedakan kambing dan domba itu adalah hatinya. Tadi disebut ketulusan. Tadi disebut gaya hidup. Hatinya, saudara. Kambing dan domba itu yang membedakan adalah hatinya. Dari dalam. Domba yang hidupnya diperkenan Tuhan adalah mereka yang hatinya diubahkan Tuhan. Yang selalu mencari kehendak Tuhan. Yang selalu mencari waktu Tuhan. Mengapa Tuhan kau memberikan kepadaku waktumu? Bagaimana aku belajar setia kepadamu ya Tuhan dalam setiap hal. Domba itu tidak mengeluh ketika waktu yang tersisa itu hanya dimilikinya harus terbaring di ranjang saja karena sakit. Karena dia tahu setiap waktu itu berharga bagi Tuhan. Dia tidak pernah mengeluh ketika waktu-waktu yang ada itu adalah waktu-waktu yang begitu penuh dengan penderitaan. Karena dia tahu itu juga waktunya Tuhan. Tuhan mau dia berbuat sesuatu di tengah-tengah kesulitan. Dia tidak pernah menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Sebaliknya, saudara, orang yang dikatakan jahat oleh Tuhan adalah mereka yang menganggap dirinya sudah cukup setia. Dan dia merasa dia tidak perlu lagi mencari apa yang Tuhan kehendaki itu. Dia merasa puas dengan apa yang sudah dia lakukan. Dan dia tidak lagi peka dengan apa yang sedang terjadi di tengah-tengah zaman ini. Saudara dan saya hidup di zaman ini dan masih hidup di zaman ini. Apa yang kita lihat di tengah-tengah waktu Tuhan ini? Bukankah kita mestinya mencari siapa yang lapar? Siapa yang haus? Siapa yang sedang terlanjang, sakit, membutuhkan itu?
Saudara, saya ingin mengakhiri dengan menyaksikan soal pelayanan kaum muda, saudara, karena itu bidang saya. Bu Ingrid mana ya? Oh, jangan sembunyi Bu Ingrid. Saya senang sekali Bu Ingrid itu cerita EE4G di mana-mana menjadi berkat. Luar biasa. Saudara, hari ini yang kurang dilakukan oleh banyak gereja adalah kepekaan untuk melihat anak muda. Anak muda itu hari ini demografi terbesar di dunia, termasuk di Indonesia. Gen Z saja. Gen Z itu kelahiran tahun 95 sampai kira-kira 2015. Itu sudah 30% penduduk dunia, termasuk Indonesia. So, anak-anak muda itu begitu besar. Presiden Jokowi itu berulang-ulang dalam pidato-pidatonya sebelum kampanye-kampanye ini mengatakan tentang bonus demografi. Saudara, waktunya akan berlalu. Saya mengatakan, apakah gereja juga melihat bonus demografi ini? Artinya ini sebuah kesempatan yang akan berlalu. Ini in his time. And only once. Ini kesempatan untuk menjangkau anak muda. Karena bonus demografi itu menurut teorinya akan berlalu. Presiden mengatakan kira-kira 10-15 tahun setelah itu akan berlalu. Pada waktu itu ketika kita mau menjangkau anak muda, mungkin sudah kurang sekali anak muda untuk dijangkau. Sekarang ini waktunya. Berapa banyak gereja yang menangisi anak muda? Saya sering mengatakan, saudara, kalau di gereja itu ada kebaktian doa, ya, kadang ada di tengah-tengah minggu ada kebaktian doa. Saya tanya, apakah berdoa untuk anak muda? Banyak gereja berdoa untuk orang sakit, banyak gereja berdoa untuk orang tua. Penting, saudara, penting. Tentu saja penting. Orang tua, orang sakit perlu didoakan. Tapi berapa banyak yang berdoa untuk anak muda yang hari ini sedang bergumul dengan pornografi, yang hari ini sedang bergumul dengan begitu beratnya tekanan di sekolah, ketika ia memulai karirnya, ketika ia harus bergumul dengan identitas gendernya. Berapa banyak yang sungguh-sungguh serius mendoakan mereka supaya Tuhan menyentuh hati mereka. Jangan sampai mereka mengambil keputusan yang salah. Satu gereja saya berkata, saudara yang tidak pernah berdoa untuk anak muda, jangan pernah mengkritik anak muda hidupnya sembarangan. Karena so not fair. You don't even pray for them. Kamu tidak berdoa bagi mereka, bagaimana kamu bisa menyalahkan mereka? Kalau kita peka dengan suku-suku yang terabaikan, yang kecil, penting sekali sudah dijangkau. Tapi mengapa suku yang paling besar, yaitu anak muda? Saya sebut itu suku dalam disertasi saya. Karena cara berpikirnya lain, gaya hidupnya berbeda. Berapa banyak yang menangisi mereka? Saya menerjemahkan saudaraku yang hina itu mungkin adalah juga anak muda. Waktu mereka lapar, adakah kita memberi makan? Waktu mereka haus, adakah kita memberi minum? Waktu mereka telanjang, sakit, di penjara, adakah kita mengunjungi mereka? Gereja hanya mengkritik. Anak muda enggak tahu sopan santun, maunya cuma loncat-loncat, enggak ngerti cara beribadah yang benar, yang teratur. Sementara gereja kehilangan banyak anak muda. Suatu hari Tuhan akan berkata, waktu aku lapar engkau tidak memberi aku makan. Waktu aku haus engkau tidak memberi aku minum. Saudara, saya berdoa, masing-masing kita, mari kita melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan zaman now ini, zaman ini. Apa yang sedang Tuhan inginkan untuk kita berbagian di dalamnya. Setia sampai akhir itu, setia dalam perkara-perkara kecil. Setia dalam setiap hal yang Tuhan izinkan untuk kita lihat di sekitar kita.
kiranya Tuhan mendapati kita setia dan sungguh menganugerahkan mahkota kehidupan itu bagi kita. Sebentar kita akan diundang semeja dengan Tuhan. Tuhan bukan Tuhan yang memberi tugas lalu dia tinggalkan di surga. Tuhan adalah Tuhan yang berkata, aku akan menyertai engkau. Elemen-elemen perjamuan kudus diberikan supaya kita mengingat penyertaannya, pengorbanannya, dan kedatangannya kedua kali. Mari kita siapkan hati kita untuk sungguh-sungguh boleh disapa oleh Tuhan, mendapatkan urapan Tuhan sebelum kita kembali ke ladang-ladang pelayanan kita. Saya ingin mengajak kita menyanyi lagu Mahkota Kehidupan. Boleh diiringi? Sebelum kita berdoa, saya mohon kita boleh menjadikan lagu ini tekad kita bersama.